Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kita bertemu lagi di pembelajaran kita di bab 2, pertemuan ke-1 dalam materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tidak lupa Bapak berpesan, kita sekarang ada dalam kondisi new normal. Lindungi diri kalian dan kita lawan COVID-19. Dengan cara apa? Kita kalau keluar menggunakan masker, tidak lupa membawa hand sanitizer. Kemudian kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain. Menggunakan tangan tidak menyentuh hidung, mata, kemudian mulut. Selanjutnya juga kita harus sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mudah-mudahan kondisi new normal kita berjalan dengan baik dan COVID-19-nya segera hilang dari Indonesia. Amin. Kita akan masuk ke bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang akan kita bicarakan adalah pertama, hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum. Kedua, peran penegak hukum dalam menjamin perdamaian dan keadilan. Ketiga, praktek perlindungan dan penegakan hukum. Setelah selesai memperhatikan slide ini, kalian diharapkan pertama mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik, mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat, mampu menunjukkan bentuk praktek perlindungan hukum dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Kita mulai pembahasan kita. Pertama kita bicarakan adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum di kita dibagi dua menjadi perlindungan hukum, kemudian penegakan hukum. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar, dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Simajuntak, perlindungan hukum yang baik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukum bagi yang melanggar. Selanjutnya, kenapa jaminan dan perlindungan hukum itu sangat penting? Yang pertama, perlindungan dan penegakan hukum itu penting untuk supaya tegaknya supremasi hukum. Artinya hukum bisa ditegakkan berlaku untuk siapapun. Kalau supremasi hukum sudah ditegakkan, maka akan tercipta tegaknya keadilan. Semua merasa mendapatkan keadilan. Kalau kemudian keadilan itu sudah tercapai, maka akan terwujudlah kedamaian dalam masyarakat. Ini mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan. Bagaimana akibatnya jika tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia? Coba kalian pikir. Tidak ada perlindungan hukum, tidak ada penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana kira-kira akibatnya? Pertama, kondisi masyarakat akan menjadi kacau. Nanti semua masyarakat akan seenaknya. Nanti akan tercipta siapa yang kuat, siapa yang menang. Itu sehingga lama-kelamaan keadilan akan hilang, masyarakat damai juga akan hilang. Kedua, apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum, maka lambat laun tata nilai dan sosial masyarakat menjadi tidak terarah. Jadi kemana saja? Siapa yang mau, siapa yang suka, siapa yang kuat, dialah yang menang.
Selanjutnya kita bicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan dan perlindungan hukum menurut Surjana Sukanto. Apa saja sih yang mempengaruhi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia? Tentu ada beberapa hal. Pertama adalah hukumannya. Kalau hukumannya ringan, maka bisa jadi tidak membuat efek jerak. Misal hukumannya yang mengedarkan narkoba ya 5 kilo atau 10 kilo hukumannya ringan, atau yang korupsi sampai miliaran hukumannya ringan, maka itu tidak akan menjadi contoh. Kemungkinan orang juga akan mau melakukannya karena hukumannya sangat ringan. Di negara-negara lain hukumannya itu terutama khusus untuk korupsi dan narkoba memang sudah sangat tinggi, sehingga orang menjadi jerak dan tidak mau melakukannya. Kedua, juga tergantung pada penegak hukumnya. Apakah penegak hukum tadi benar, jujur, adil, mau menegakkan hukum dengan baik? Nah, apabila tidak, maka otomatis akan tercipta penyelewengan dari penegak hukum yang tadi. Maka nanti kemudian hukum bisa diperjualbelikan, yang kasusnya berat hukumannya ringan, ya yang kasusnya ringan hukumannya berat. Atau mungkin kalian juga pernah mendengar atau melihat berita ada seseorang di lembaga permasyarakatan, di dalamnya tempat tahanannya sangat bagus, ada AC, ya ada komputer dan lain-lain. Nah, itu sangat tergantung pada penegak hukumnya. Kalau penegak hukum kita masih bisa disuap, disogok, maka otomatis ya penegakan hukum di kita di Indonesia akan sangat berpengaruh. Jadi penegak hukum harus benar-benar menjadi penegak hukum yang benar, yang adil. 3. Masyarakat. Masyarakat akan berpengaruh terhadap penegakan hukum. Nah, macam-macam masyarakat tergantung juga berbeda karakter tadi akan mempengaruhi terhadap penegakan hukum. Kita ambil contoh di Indonesia. Masyarakat Indonesia punya karakter yang jelek, misalkan suka menyuap, meskipun tidak semuanya ya, suka nyogok begitu. Nah, karakter tersebut maka jelas akan berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. 4. Sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas akan juga berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia. Misalkan lembaga permasyarakatan yang harusnya diisi oleh satu sel itu 5 orang, diisi oleh 20 atau 25 orang. Sehingga dengan sarana seperti itu, maka penegakan hukumnya juga akan mulai terganggu. Kelima, kebudayaan. Masyarakat suatu negara termasuk Indonesia punya budaya-budaya tertentu. Ya, budaya-budaya tadi ada yang jelek khususnya dalam masalah penegakan hukum ya. Orang Indonesia mungkin punya budaya mudah diadu domba atau juga asal bapak senang, sehingga budaya-budaya tadi akan berpengaruh ya, akan pengaruhi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia menurut Surjana Sukanto. Kita akan bicarakan sekarang lembaga penegak hukum dalam jamin keadilan. Pertama ada Peradi. Apa Peradi? Ya, Peradi itu Perhimpunan Advokat Indonesia. Isinya advokat-advokat Indonesia. Ini merupakan salah satu penegak hukum. Kedua ada, ini apa? Logo apa? Ya, logo Kejaksaan. Kejaksaan merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia. Selanjutnya, ini kalian sudah tahu logo apa? Kepolisian. Betul, kepolisian juga merupakan salah satu penegak hukum Indonesia. Selanjutnya, kalian tahu ini logo apa? Pengadilan. Ya, yang paling tingginya Mahkamah Agung, pengadilan. Nah, keempat lembaga penegak hukum ini akan nanti berupaya menegakkan hukum di Indonesia hingga tercipta ya keadilan dan kedamaian. Bagaimana fungsi, tugas dan lain-lainnya?
kita akan bicarakan di pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini kita tutup ya. Latihannya silahkan kalian buka buku paket PPKN kelas 12 halaman 39. Filenya sudah ada ya. Baca, kerjakan tugas mandiri 2.2. Kemudian bagaimana mengerjakannya? Dikerjakan di buku tulis, dipoto, kemudian diupload di link bit.ly latihan 21 PPKN. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.